Oke teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Riza Nora. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, semester 6. Nah, tujuan dari saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi atau sebagai tugas akhir semester saya, yaitu pada mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Nah, langsung saja saya akan menjawab soal yang telah diberikan oleh dosen saya. Soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan pendidikan ekonomi, dan ekonomi pendidikan. Nah, di mana yang telah kita ketahui, pendidikan yaitu usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia, baik di bagian rohani maupun di bagian jasmani. Nah, pendidikan juga merupakan suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui upaya pengajaran atau pembelajaran. Pendidikan juga bisa diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki keterampilan yang diperlukan dirinya pada bangsa dan negara. Nah, itu pengertian dari pendidikan ya. Nah, yang kedua yaitu pengertian dari ekonomi itu sendiri, di mana ekonomi ini diambil dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos itu sendiri yaitu keluarga atau rumah tangga, sedangkan nomos yaitu aturan atau hukum. Artinya ekonomi ini merupakan aturan rumah tangga. Nah, suatu cabang ekonomi ini sendiri merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memberikan pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Maksudnya mencapai kemakmuran dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Itu pengertian dari pendidikan dan ekonomi. Sedangkan pendidikan ekonomi yaitu suatu usaha atau proses pembelajaran untuk mewujudkan aturan rumah tangga yang baik. Nah, di mana pendidikan ini merupakan pengetahuan kepada manusia atau masyarakat dalam mengatur rumah tangganya sendiri untuk mencapai kemakmuran dan kebutuhan. Sedangkan ekonomi pendidikan yaitu suatu penerapan ilmu ekonomi dalam menganalisis berbagai hal terkait dengan pendidikan sebagai barang ekonomi dan hubungannya dengan peningkatan sumber daya manusia sebagai modal dasar utama dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa. Itu merupakan pengertian dari ekonomi pendidikan. Nah, soal yang kedua yaitu manfaat pendidikan yang sudah saya tempuh selama saya menempuh S1 sekarang ini ya. Manfaat pendidikan yang saya dapat selama menempuh pendidikan sekarang ini sangat banyak, bukan hanya sebatas mendapat ilmu, namun lebih meningkatkan kualitas diri saya, di mana saya dapat mengembangkan keterampilan, peluang kerja, hingga peningkatan karir. Nah, terlebih pada saya yang jurusan ekonomi ya, jurusan pendidikan ekonomi, nantinya bisa membuka lapangan kerja dan memberikan manfaat bagi lingkungan sosial. Bahkan saya juga bisa membantu seseorang dengan ilmu atau kesejahteraan yang dimiliki. Nah, itu ya yang kedua. Terus soal yang keempat yaitu
penyelenggaraan pendidikan di Indonesia jika ditinjau dari pengelolaan keuangan. Menurut saya sudah sangat bagus ya, secara khusus pendidikan di Indonesia, di mana keuangan atau pembiayaan merupakan salah satu sumber daya secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Nah, keuangan ini juga yang dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional, peralatan sekolah, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor atau ATK, kemudian kegiatan ekstrakurikuler dan supervisi pendidikan. Nah, dari yang telah saya sebutkan, keperluan penyelenggaraan pendidikan yang telah saya sebutkan, menurut saya sudah sangat bagus ya pada penyelenggaraan pendidikan di Indonesia ini sendiri. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana sih dukungan sosial ekonomi dalam pendidikan, khususnya di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Nah, seperti yang kita ketahui, COVID-19 sangat mempengaruhi perekonomian keluarga dan juga sangat berkaitan erat dengan pendidikan anak. Seperti yang kita ketahui, eksistensi pendidikan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Kerap kali pendidikan tidak terlepas dari masalah ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendidikan juga merupakan jalan menuju kemajuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan mewujudkan perekonomian negara secara stabil. Nah, pada masa pandemi, ekonomi keluarga jadi terganggu ya. Sementara pendidikan anak tetap harus berlangsung. Nah, anak tetap harus belajar dari rumah yang membutuhkan HP Android, laptop, pulsa, paket internet, dan sebagainya. Nah, kalau ekonomi keluarga terganggu, maka sulit untuk memenuhi itu semua ya. Nah, oleh karena itu, dukungan sosial ekonomi sangat penting dalam mendukung keberlangsungan pendidikan. Saya contohkan salah satunya yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat kampanye dan membuat slogan dengan membentuk kata membantu pelajar kurang mampu untuk belajar daring. Nah, dengan membuat kampanye bertemakan membantu pelajar kurang mampu untuk belajar daring, ini menurut saya bisa menggalang dana ya demi membantu para pelajar yang tidak mampu. Nah, itu tadi ya dukungan sosial ekonomi dalam pendidikan khususnya di masa pandemi sekarang. Kita bisa membuat suatu kampanye dengan bertemakan membantu pelajar kurang mampu untuk belajar daring. Nah, sekian dari saya. Atas kesempatannya saya ucapkan terima kasih.